Suara sirena menggema di kejauhan. Jalanan utama ibu kota kosong. Lampu lalu lintas terus berganti warna tapi tak ada satu kendaraan pun yang lewat. Seseorang berdiri di balkon apartemen tinggi, menatap kota yang lumpuh. Dari pengeras suara publik, terdengar pengumuman yang dingin dan monoton. Seluruh aktivitas dihentikan. Tetap di rumah. Jangan lakukan kontak fisik. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang protes. Hanya tatapan kosong di balik jendela. Di layar televisi, angka korban naik seperti jam berdetak. Rumah sakit penuh. Stok oksigen menipis. Kali ini bukan COVID, bukan influenza. Virus ini mematikan sistem imun, menembus tubuh tanpa gejala awal. Dan untuk pertama kalinya, bahkan para dokter tak tahu harus mulai dari mana. Pandemi baru ini bukan bencana alam, ia lahir dari tangan manusia. Selama bertahun-tahun hutan di Amazon, Kalimantan, dan Afrika Tengah ditebang untuk membuka lahan industri. Hewan-hewan kehilangan rumahnya dan berpindah mendekati manusia. Di balik semua itu, ekonomi global terus menuntut kecepatan, produksi massal dan konsumsi tanpa henti. Para ilmuwan sudah memperingatkan, dengan suhu bumi meningkat dan pergerakan manusia makin masif, virus lintas spesies bukan lagi kemungkinan tapi keniscayaan. Namun peringatan itu tak pernah menjadi prioritas. Dunia sedang sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan ketika virus pertama muncul di pasar lokal negara kecil, semua orang menganggapnya berita biasa, sampai terlambat. Satu penerbangan internasional mengubah segalanya. Dalam hitungan hari, virus menyebar ke 40 negara. Sistem medis yang masih lemah pasca pandemi sebelumnya runtuh seketika. Rumah sakit kehabisan tenaga kerja. Pemerintah mencoba menenangkan publik, tapi rasa panik sudah jadi epidemi tersendiri. Bursa saham anjlok. Perusahaan menutup kantor. Robot dan AI mulai menggantikan pekerjaan manusia dengan alasan efisiensi. Dalam 1 tahun, dunia memasuki krisis ekonomi terbesar abad ini. Di sisi lain, kepercayaan antar manusia menurun drastis. Orang-orang saling curiga bahkan pada keluarga sendiri. Di media sosial, teori konspirasi tumbuh lebih cepat dari vaksin. Ketakutan menjadi bahan bakar baru dan dunia menyala di atas api kecemasan. Kota-kota besar menjadi labirin kosong. Pemerintah menerapkan sistem digital ID untuk memantau pergerakan warga. Yang tidak terdaftar, tidak bisa membeli makanan atau mendapatkan perawatan. Rantai pasokan global runtuh. Negara-negara kaya menimbun stok medis dan pangan, sementara negara berkembang berjuang hanya untuk mempertahankan listrik tetap menyala. Kelas menengah menghilang. Hanya ada 2 sisi, yaitu mereka yang punya tabungan dan mereka yang kehabisan harapan. Anak-anak tumbuh dalam isolasi. Sekolah berubah menjadi layar monitor. Orang tua kehilangan pekerjaan dan rasa bersalah jadi penyakit kedua yang tak bisa diobati. Di tengah semua itu, manusia mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak sedang melawan virus, tapi melawan sistem yang mereka ciptakan sendiri. Pandemi kedua membuka luka lama yang belum sembuh, kesenjangan sosial. Kelas atas bekerja dari rumah, dengan koneksi internet stabil dan akses ke layanan medis pribadi. Sementara sebagian besar masyarakat harus keluar rumah demi bertahan hidup. Ketika vaksin akhirnya ditemukan, tidak semua bisa mendapatkannya. Negara-negara kaya menandatangani kontrak eksklusif dengan perusahaan farmasi. Negara miskin menunggu seperti penonton di ruang tunggu dunia yang kehabisan kursi. Di tengah keterpurukan ini, manusia mulai kehilangan rasa percaya pada institusi. Bukan hanya pada pemerintah, tapi juga pada ide kemanusiaan itu sendiri. Rasa takut berubah menjadi marah. Rasa marah menjadi dingin. Dan di dalam keheningan, dunia terasa asing bahkan bagi mereka yang berhasil bertahan. Namun di setiap kehancuran, selalu ada sisa kekuatan kecil yang tumbuh diam-diam. Di antara reruntuhan ekonomi dan ketidakpastian, muncul komunitas kecil yang menolak menyerah. Mereka berbagi makanan, menanam sayur di halaman sempit, membuat sistem barter lokal. Mereka menyadari bahwa ketahanan bukan datang dari negara atau korporasi, tapi dari manusia yang saling menjaga. Dunia baru perlahan lahir lebih tenang, lebih sadar, lebih berhati-hati. Manusia mulai kembali ke hal-hal sederhana, air bersih, udara segar, dan waktu bersama keluarga. Namun dari semua pelajaran besar itu,
ada satu hal yang paling penting. Kesiapan finansial adalah benteng terakhir menghadapi ketidakpastian. Mulailah menata hidup dari sekarang. Bangun dana darurat yang bisa menopangmu selama berbulan-bulan. Pelajari cara berinvestasi bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjaga nilai hidupmu agar tidak hilang saat dunia goyah. Karena, krisis berikutnya mungkin tidak bisa kita prediksi, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Dunia tidak akan sama lagi. Tapi bukan berarti kita harus takut. Mungkin, justru dari rasa takut inilah kita belajar arti bertahan sesungguhnya. Sekarang aku ingin dengar darimu. Jika pandemi sebesar ini benar-benar terjadi lagi, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Tulis di kolom komentar. Mungkin dari percakapan sederhana itu, lahir cara baru untuk bertahan bersama.